Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam untuk Pak Faisal dan teman-teman yang menyaksikan video kami kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah dasar-dasar perikanan tangkap kelas B yang akan menjelaskan dan mempresentasikan lebih dalam mengenai alat tangkap ikan pursein. Namun sebelum kami menjelaskan lebih dalam, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari kami. Saya sendiri, Deka Ramawijaya, dengan NIM 255556712 PN 19493. Saya Amelia Desa Putri dengan NIM 25 Saya Azakafka Nafisa dengan NIM 25557145 PN 19517. Saya Fatih Al-Asror dengan NIM 255607009 PN 19699. Setelah ini, kita akan langsung berlanjut ke penjelasan materi, dimulai dengan pendahuluan dan klasifikasi alat tangkap pursein. Pursein merupakan salah satu alat tangkap utama yang banyak digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan pelagis, terutama jenis ikan yang hidup bergerombol seperti tongkol, kembung, lemuru, dan cakalang. Alat ini termasuk dalam kategori jaring lingkar atau surrounding net, di mana jaring dilingkarkan mengelilingi gerombolan ikan di permukaan atau perairan tengah. Kemudian, bagian bawah jaring ditarik hingga tertutup rapat sehingga ikan tidak dapat melarikan diri ke bawah. Efektivitas pursein terletak pada kemampuannya menangkap ikan dalam jumlah besar sekaligus, sehingga sering digunakan dalam perikanan skala industri maupun oleh nelayan modern. Pengoperasian pursein saat ini banyak didukung oleh penerapan teknologi canggih. Penggunaan sonar dan echo-sounder membantu mendeteksi keberadaan dan kedalaman gerombolan ikan dengan akurasi tinggi. Sedangkan sistem GPS memudahkan nelayan menentukan posisi kapal dan area operasi yang potensial. Selain itu, power block dan winch hidrolik digunakan untuk menarik jaring secara cepat dan efisien, menghemat tenaga serta waktu kerja nelayan. Kombinasi antara teknik tradisional dan inovasi teknologi ini membuat pursein menjadi salah satu alat tangkap yang paling efisien di dunia perikanan modern. Selanjutnya ada komponen utama pursein. Yang pertama itu ada float line atau tali pelampung, itu untuk menjaga jaring tetap mengapung di permukaan. Lalu yang kedua ada lead line atau tali pemberat, itu menahan jaring agar tetap tegak di air. Yang ketiga ada purse ring, itu cincin tempat tali pengikat bagian bawah jaring. Dan yang keempat ada purse line, yaitu tali untuk menutup bagian bawah jaring. Kelima ada net body, itu badan jaring utama. Dan yang keenam ada power block dan winch, itu alat bantu mekanik untuk menarik jaring. Lalu selanjutnya ada klasifikasi pursein. Berdasarkan metode operasi, ada free cool set tanpa alat bantu agregasi. Lalu yang kedua ada fish aggregating device, itu menggunakan benda apung buatan. Lalu berdasarkan lokasi operasi, yang pertama ada coastal pursein, dekat pantai, dan yang kedua ada offshore pursein, itu laut lepas. Dan selanjutnya ada berdasarkan jenis ikan target, yaitu tuna pursein dan small pelagic pursein. Kemudian prinsip kerja pursein. Yang pertama, kapal mendeteksi gerombolan ikan menggunakan sonar atau pengamatan visual. Lalu yang kedua, jaring dibentangkan mengelilingi gerombolan ikan. Yang ketiga, bagian bawah jaring ditarik menggunakan purse line atau proses pursing. Lalu yang keempat, ikan terperangkap dan tidak dapat melarikan diri ke bawah.
Dan yang terakhir, jaring ditarik ke atas dan hasil tangkapan dimasukkan ke kapal. Lalu lanjut ke peran dan fungsi pursen, yaitu ada meningkatkan efisiensi penangkapan ikan pelagis seperti tongkol, kembung, lemuru, dan cekalang. Selanjutnya, menangkap ikan yang hidup bergerombol di perairan permukaan atau tengah secara cepat dan efektif. Lalu, menghemat waktu tenaga dan biaya operasional karena hasil tangkapan besar dalam satu kali operasi. Selanjutnya, menjadi alat tangkap utama dalam industri perikanan komersial berskala menengah hingga besar. Lalu, menyediakan bahan baku utama bagi industri pengolahan ikan seperti pengalengan dan filet. Lalu, meningkatkan pendapatan nelayan serta mendorong perekonomian masyarakat pesisir. Dan yang terakhir, mendukung pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah konstruksi dan bagian-bagian jaring pursein. Untuk gambar dan bagian-bagian alat tangkapnya, teman-teman dapat melihat pada ilustrasi yang telah dipaparkan. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat untuk bagian-bagiannya terdapat pelampung pada bagian atas, lalu bergeser sedikit kita dapat melihat tali ris pada bagian atas, lalu sedikit bergeser pula kita dapat melihat tali selambar. Lalu di bagian bawah terdapat tali ris lagi, sehingga ada dua jenis tali ris atas dan tali ris bawah. Lalu kita sedikit bergeser, kita melihat ada cincin atau ring di situ, lalu ada tali kolor, dan ada pelampung lagi di bagian bawah. Lalu bagian terbesar dan komponen paling utama pada jaring ini adalah jaring bagian tengahnya, yang terdiri dari 3 bagian. Bagian sayap diklasifikasikan menjadi sayap kanan dan sayap kiri, dan badan tengah terdiri dari 1 bagian saja. Untuk fungsi dan untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada penjelasan setelah ini. Komponen jaring yang lebih rinci, yang pertama, jaring terdiri dari bagian sayap dan badan. Bagian sayap tadi diklasifikasikan menjadi 2, sayap kanan dan sayap kiri, lalu badan hanya terdapat 1 bagian saja, yakni bagian tengah. Bagian sayap difungsikan untuk menggiring ikan, sedangkan bagian tengah yang terdiri dari 1 bagian saja berfungsi sebagai kantong saat proses pengangkatan atau proses hauling. Lalu ada tali ris atas, memiliki diameter sebesar 6-8 mm dengan panjang 420 meter. Tali ris atas berfungsi untuk menggantungkan jaring bagian atas agar terbentang dengan sempurna dan terikat dengan kuat. Hampir sama fungsinya dengan tali ris bawah, memiliki diameter yang hampir sama pula, yakni 6-8 mm dengan panjang 450 meter. Tali ris bawah berfungsi untuk menggantungkan jaring bagian bawah agar dapat membentang dengan ikatan yang lebih kuat. Selanjutnya, keempat ada pelampung. Pelampung yang digunakan pada jaring purse ini biasanya terbuat dari sintetik rubber Y50 dan Y80 yang bentuknya umumnya berbentuk oval. Pelampung pada jaring purse berjumlah 1000 yang dipasang di bagian sayap, badan, dan bagian sayap lagi. Untuk bagian sayap kanan, terdapat jaring sebanyak 300 buah. Sayap kiri terdapat jaring sebanyak 300 buah pula, dan bagian tengah jaring sebanyak 400 buah. Pelampung pada pursein digunakan untuk mengapungkan seluruh bagian jaring dan sebagai penghubung jaring bagian atas. Untuk komponen selanjutnya terdapat tali kerut. Tali ini berfungsi untuk menyatukan ris bawah atau tali ris bawah sehingga bagian bawah tertutup dan ikan tidak keluar sewaktu proses pengangkatan atau hauling berlangsung. Tali kerut ini akan sangat berhubungan dengan cincin. Cincin atau ring ini terbuat dari kuningan dengan diameter 11,5 cm. Cincin pada pursein digunakan sebagai tempat masuknya tali kerut agar cincin nantinya dapat terkumpul sehingga bagian bawah jaring tertutup. Selanjutnya ada tali kolor.
terbuat dari kuralon yang memiliki diameter sebesar 26 mm dengan panjang 500 meter. Tali kolor berfungsi untuk mengaitkan ring atau cincin purse. Selanjutnya ada pemberat. Pemberat terletak pada bagian bawah jaring yang berfungsi untuk menenggelamkan badan jaring sewaktu pengoperasian penangkapan berlangsung. Selanjutnya terdapat alat bantu penangkapan yang digunakan supaya sewaktu proses penangkapan ikan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Dan menurut Thomas Silla et al. Pada tahun 2023, menyebutkan bahwa untuk mendukung proses penangkapan ikan agar lebih mudah, cepat, dan efisien, maka dibutuhkan alat bantu penangkapan ikan seperti alat bantu navigasi, alat bantu pengumpul ikan, dan alat bantu proses penangkapan ikan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Untuk penangkapan ikan dengan menggunakan pursein, alat bantu penangkapan yang sering digunakan adalah rumpon dan lampu penerangan. Untuk rumpon sendiri, contohnya dapat kita lihat pada ilustrasi yang telah dipaparkan. Untuk penerapan dan penggunaan alat bantu penangkapan ini sendiri, biasanya rumpon digunakan untuk menarik gerombolan ikan supaya saling berkumpul di bawah rumpon tersebut. Tahap pengoperasiannya dilakukan dengan menggantung rumpon mini di belakang kapal atau buritan yang nanti pada saat malam hari akan digunakan bersamaan dengan lampu atraktor atau bangkra. Pada waktu menjelang malam, lampu di kapal dinyalakan untuk menarik perhatian ikan dan akan dimatikan lampunya secara bertahap pada saat pengoperasian karena kita sangat mengetahui bahwa ikan ini bersifat fototaksis positif sehingga sangat menyukai cahaya-cahaya. Saya sembari menunggu teman saya yang sinyalnya jelek, jadi saya akan membahas mengenai kelebihan dari alat tangkap pursein. Jadi, pursein ini memiliki kelebihan diantaranya adalah yang pertama, selektivitas yang tinggi. Pursein mampu menangkap ikan dalam jumlah besar, namun umumnya hanya menargetkan spesies pelagis dengan ukuran dan jenis tertentu saja. Oleh karena itu, pursein lebih selektif dan tidak banyak menghasilkan bycatch atau ikan non-target. Yang kedua adalah tidak merusak dasar laut. Alat ini dioperasikan di permukaan atau di bagian atas atas permukaan laut sehingga terumbu karang, lamun, dan substrat dasar tidak terganggu atau rusak oleh adanya penggunaan pursein ini. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan ikan dengan kualitas tinggi. Proses penangkapan dengan pursein dilakukan dengan cepat dan ikan segera diangkat ke kapal. Hal ini mengurangi stres dan kerusakan fisik pada ikan sehingga kualitas tetap segar. Kemudian yang keempat adalah tidak membahayakan nelayan. Operasionalnya relatif aman karena tidak memerlukan penyelaman atau aktivitas yang berisiko tinggi. Kemudian yang kelima adalah tidak membahayakan konsumen. Karena tidak menggunakan bahan kimia atau racun dalam penangkapan, hasil tangkapan dari alat tangkap pursein ini aman untuk dikonsumsi dan juga bebas dari kontaminasi bahaya. Kemudian yang keenam adalah bycatch rendah. Dengan desain dan cara penggunaan yang tepat, tentu pursein itu minim penangkapan biota lain selain target utama. Kemudian yang ketujuh adalah dampaknya kecil terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Karena tidak merusak habitat, maka bycatch menjadi rendah, sehingga dampak terhadap ekosistem laut juga kecil. Yang terakhir adalah tidak membahayakan spesies yang dilindungi. Biasanya pursein itu digunakan di area dan waktu tertentu sesuai dengan regulasi. Hal ini membantu menghindari penangkapan spesies langka atau yang dilindungi seperti pada lumba-lumba atau penyu. Selanjutnya, pursein juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Pembuatan dan pengadaan jaring pursein memerlukan biaya yang tinggi karena ukurannya besar. Bahan yang digunakan kuat dan harus dilengkapi dengan peralatan tambahan seperti kapal, mesin, serta alat bantu lainnya. Kemudian, proses perizinan yang lama dan rumit. Penggunaan pursein harus melalui izin yang ketat karena
izin yang resmi dan ketat karena termasuk ke dalam alat tangkap berkapasitas besar. Proses administrasi dan perizinannya seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak dokumen pendukung. Kemudian, lokasi penangkapan jauh dari pesisir. Target utama Pusen adalah ikan pelagis yang hidup di daerah perairan lepas atau tengah laut. Hal ini membuat nelayan harus melaut lebih jauh dari pantai, yang berarti membutuhkan banyak bahan bakar dan waktu operasi. Yang terakhir adalah biaya operasional yang tinggi. Karena lokasi penangkapannya jauh eh, dan peralatannya besar, maka biaya untuk bahan bakar, perawatan alat, serta tenaga kerja juga jadi tinggi. Hal ini membuat perusahaan ini kurang efektif atau efisien bagi nelayan kecil yang modalnya terbatas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai isu terkait penggunaan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti pada tahun 2020, produktivitas kapal Pusen di Desa Bajomulyo dan Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati diketahui telah melampaui batas yang ditetapkan pemerintah. Jadi batas yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebesar 1,30 ton per gross ton dengan rata-rata 3,457 ton per GT. Ini adalah tangkapan di Pati. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi overfishing akibat tingginya intensitas penangkapan ikan pelagis kecil di wilayah tersebut. Faktor penyebabnya antara lain ukuran kapal dan kapasitas mesin yang besar, frekuensi trip yang tinggi, serta penggunaan teknologi seperti lampu dan rumpon yang meningkatkan hasil tangkapan. Meskipun secara ekonomi eh, menguntungkan bagi nelayan dalam jangka pendek, namun produktivitas yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan stok ikan dan menimbulkan ketimpangan sosial antar nelayan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat, pembatasan jumlah tangkapan, dan penerapan manajemen usaha yang lebih efisien agar kegiatan penangkapan tetap dapat dilakukan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya. Nah, tahap pengoperasian alat. Yang pertama adalah persiapan penangkapan yang diawali dengan mencari dan mengumpulkan ikan. Nah, pada tahap ini biasanya menggunakan rumpon atau lampu yang digunakan untuk membantu dalam mengumpulkan ikan. Dilanjut dengan penurunan lampu bangkra yang bertujuan agar kerumunan ikan tersebut tidak berpencar atau tetap berkumpul. Lalu penentuan posisi dari arus dan angin agar tidak mengganggu pada saat proses penangkapan. Tahap penangkapan ikan. Yang pertama adalah kapal melingkari kerumunan ikan bersamaan dengan penurunan alat tangkap. Yang kedua, ujung jaring dipertemukan, lalu tali kerut bagian bawah ditarik dan akan membentuk mangkuk. Lalu badan jaring dan pelampung diangkat ke atas kapal dan ikan yang terkumpul di kantong jaring diambil menggunakan serok. Berikut video penggunaan alat tangkap tersebut. Nah, ini rumpon. Ini proses penurunan lampu bangkra untuk mengalihkan perhatian kerumunan ikan dari rumpon dibawa ke lokasi yang arus dan angin cocok untuk penurunan alat tangkap.
Lalu kapal memutar mengelilingi rumpuan tersebut. Nah, ini proses memutar mengelilingi rumpuan dengan penurunan Pursesein. Nah, tali kerut pada bagian bawah tadi ditarik lalu akan membentuk seperti ini. Nah, Baik, begitulah penjelasan mengenai alat tangkap ikan pursein dari kami kelompok 7 dari mata kuliah dasar-dasar perikanan tangkap kelas B. Semoga apa yang kami jelaskan dari materi awal tadi dapat diterima dengan baik dan nantinya dapat dipahami dan bermanfaat bagi ilmu-ilmu kita ke depannya. Kami kelompok 7 memohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal yang kurang berkenan selama kami mempresentasikan materi ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.